Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Didin Handoko, Guru Kelas MI Darussalam Curah Malang, Sumobito, Jombang. Anak-anak yang hebat, tahukah kalian bahwa ketika kita membuat segelas kopi dengan air hangat, kemudian kita aduk dengan sendok, maka sendok itu akan terasa hangat. Atau pada saat kondisi lain, mengapa saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat? Kalian harus tahu bahwa peristiwa itu, benda panas memberikan kalor terhadap benda dingin. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor itu ada tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan... Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya berikut ini. Contoh konduksi. Sendok berupa logam, jika ujungnya dipanaskan, maka akan merambat ke ujung yang lainnya dan terasa panas. Dan saat kita bermain kembang api, ujung tangan kita terasa panas juga kan? Nah, itu adalah salah satu contoh konduksi. Dan knalpot sepeda motor. Kemudian ujung tutup panci. Ujung tutup panci terasa panas. Itu adalah salah satu contoh konduksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya berikut ini. Contoh konveksi. Jika kita memasak air, maka akan terlihat gelembung-gelembung kecil pada air tersebut. Itu adalah contoh sebuah perpindahan panas secara konveksi. Nah, anak-anak bisa terlihat kan di video ini? Selanjutnya, contoh perpindahan panas secara konveksi yaitu dimanfaatkan oleh nelayan dengan angin darat dan angin laut. Kemudian, uap balon udara itu adalah salah satu contoh konveksi. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya berikut ini. Contoh radiasi adalah sinar matahari yang menyinari bumi. Sinar matahari itu adalah salah satu contoh radiasi. Kemudian kalau kita berdekatan dengan api unggun, kita terasa hangat. Itu adalah juga salah satu contoh dari radiasi. Kemudian penetasan telur. Dan yang sering kita lakukan yaitu menyembur pakaian. Jadi, kalor atau panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan panas ada 3, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Anak-anak yang hebat, pernahkah kalian membaca teks, baik itu teks di media cetak maupun teks di media elektronik? Ya,
Salah satu teks yaitu teks penjelasan atau teks eksplanasi. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dengan judul perpindahan panas atau kalor. Anak-anak bisa pause video ini untuk mencermati dan memahami teks eksplanasi tersebut. Apakah sudah dipahami dan dicermati teks tersebut? Kalau sudah, setelah itu tentukan kata kunci dan hal-hal yang penting di setiap paragraf. Anak-anak yang hebat, kira-kira di bacaan tersebut ada berapa paragraf ya? Ya, benar sekali. Misalnya di paragraf pertama. Di dalam paragraf pertama ditemukan kata kunci memanaskan. Jadi, bisa didapat hal penting adalah api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Kalimat tersebut terdapat di paragraf pertama. Kira-kira anak-anak bisa ya? Bisa sekali. Anak-anak yang hebat untuk mendapatkan kata kunci dan hal-hal penting dalam paragraf, kalian dapat membaca dengan teliti dan berulang. Kemudian, tandai kata kunci yang sesuai dengan pensil kalian. Selanjutnya, akan didapat hal-hal penting. Kalian bisa membuat tabel yang sudah diberikan di dalam modul ajar. Tabelnya seperti ini. Anak-anak yang hebat, mudah bukan belajar tematik dengan Pak Didin? Demikian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.